Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas perbandingan di sini untuk kelas 7. Oke, kita terlebih dahulu mengetahui pengertian perbandingan. Jadi, perbandingan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk membandingkan antara dua hal atau lebih. Contohnya, misalkan Andi mempunyai 4 bola ya, dan Ani mempunyai 3 bola. Nah, ini perbandingannya berapa? Perbandingan, misalkan ditanya ya, perbandingan Andi dengan Ani. Nah, perbandingannya berapa ya? Tentu berarti bandingnya adalah 4 berbanding 3. Nah, ini sebenarnya 4 berbanding 3 ya. Gitu. Yang kayak pembagian ini disebutnya banding. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ingat ya, perbandingan merupakan nilai pecahan yang disederhanakan, sehingga nilai dari suatu perbandingan bisa kita ibaratkan antara A dan B atau X dan Y. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjut saja ya. Nah, perbandingan senilai. Perbandingan senilai memiliki nilai tetap yang sama. Sedangkan perbandingan berbalik nilai ini mempunyai nilai tetap meskipun terbalik. Oke, di sini kita udah melihat semua pengertiannya ya. Oke, kita langsung saja untuk manfaat belajar perbandingan itu untuk apa sih? Oke, jika kita lebih mendalam serta memahami materi ini, maka akan sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contohnya, ketika kita akan membandingkan jarak kota A dengan jarak kota B, membandingkan nilai anak A ataupun B, dan yang lainnya ya. Oke, kita langsung saja, tidak perlu berlama-lama ke contoh soal yang pertama. Misalkan di sini nilai ujian informatika Gilang 80, serta nilai ujian matematika Laras itu 60. Tentukan perbandingan nilai Gilang dan Laras. Nah, kalau kita lihat dari sini perbandingannya ya, berarti kan Gilang itu 80, sedangkan Laras 60. Namanya perbandingan, tentunya kita harus memperkecilnya. Berarti kalau kita memperkecilnya, 80 ini tentunya dibagi 10, yang kanan juga dibagi 10. Maka 8 berbanding 6 diperkecil. Sekarang lebih perkecil lagi. Oke, kita bagi 2 ya. Kita bagi 2, di sini juga bagi 2. 8 dibagi 2 itu 4, 6 dibagi 2 itu 3. Jadi perbandingan ya, perbandingan nilai Gilang dan Laras adalah 4 berbanding 3. Seperti itu. Jadi kalian harus lebih memperkecilannya lagi untuk mengetahui perbandingannya. Oke, kita lanjut lagi. Seperti ini ya. Ini buat lebih sesuai dengan alurnya seperti ini. Jadi dibacanya 4 berbanding 3. Oke, kita lanjut lagi. Syarat membandingkan. Yang pertama, menyamakan satuannya. Yang kedua, buatlah ke bentuk yang paling sederhana ya. Kayak tadi, yang hasilnya itu 4 banding 3. Itu kan dari 80 banding 6 ya. Itu bentuk lebih kecil lagi. Selanjutnya, yang pertama, dalam membandingkan dua besaran, kita gunakan cara menghitung hasil bagi. Besaran-besaran yang digunakan harus merupakan besaran sejenis. Misalkan, kamu mau membandingkan, membandingkan 4 kali berat badan. Misalkan, tapi si Setiawan ini pensil. Kan nggak nyambung ya antara pensil dengan berat badan. Tentu saja ini salah. Jadi kalau misalkan pensil, maka di sini juga harus perbandingannya berapa banyak pensilnya, seperti itu ya. Dan di sini juga ada alasannya. Dari contoh perbandingan di atas, salah ya. Sebab panjang pensil itu adalah satuannya itu cm. Sedangkan berat
Zaidan itu satuannya adalah kilogram. Jadi benar-benar perbandingan itu berbeda ya. Jadi kalau misalkan satuannya sentimeter, maka perbandingan yang lainnya juga harus satuan sentimeter seperti itu. Oke. Nah, ini contoh perbandingan yang hampir benar. Kenapa benar? Karena di sini kita lihat ya, panjang pensilnya Setiawan 13 cm. Panjang pensilnya Putra itu adalah 2 meter ya. Nah, di sini bisa saja kita rubah terlebih dahulu dari sentimeter ke meter, tapi ini masih dalam satuan satuan ukur ya, seperti itu. Kita lanjut lagi. Pada saat melakukan perbandingan, pastikan hasil bagi kedua besaran suatu bilangan harus dalam bentuk yang paling sederhana. Sebagai contoh, misalkan kakak memiliki uang 150.000, sedangkan adik 50.000. Berapakah perbandingan uang mereka? Nah, kayak tadi ya, berarti kita tulis dulu di sini kakak ya berbanding dengan adik. Kakaknya berapa? 150.000, adiknya 50.000. Nah, ini kita bisa bagi dengan 10.000 ya. Ini dicoret nolnya 4, ini juga dicoret nolnya 4. Maka tinggal 15 berbanding dengan 5. Ini bisa kita bagi dengan 5, yang ini juga bisa dibagi dengan 5. 15 dibagi 5, 3 ya. 5 banding 5 itu 1. Nah, jadi hasilnya perbandingannya ya, uang mereka adalah 3 berbanding 1. Seperti itu. Kita lanjut lagi ya. Nah, di sini rumus perbandingan senilai. Kita terlebih dahulu harus mengetahui pengertiannya. Jadi, perbandingan senilai adalah usaha membandingkan dua objek atau lebih dengan mencari besar salah satu nilai variabel yang bertambah, sehingga akan membuat variabel lain menjadi bertambah juga. Maka dari itu, perbandingan senilai mempunyai jumlah variabel yang sama. Contohnya apa? Sebagai contohnya, jumlah barang yang dibeli dengan jumlah harga barang. Misalkan ya, kamu punya uang 50.000. Nah, dapat barangnya itu misalkan 4 barang. Berarti kalau kalian 100.000, tentu saja barangnya juga akan bertambah menjadi 8. Nah, ini merupakan perbandingan senilai. Semakin kamu misalkan 150.000 ya, maka akan dapat 12 ya barangnya. Seperti itu, namanya perbandingan senilai. Terus jumlah nilai tabungan dengan waktu menyimpan. Ini juga sama ya. Kalau misalkan kamu setiap 1 bulan ini menabung ya, misalkan 20.000, berarti nanti bulan kedua kamu nabung lagi menjadi 40.000, seperti itu. Nah, ini namanya perbandingan senilai. Begitu juga dengan jumlah pekerja dengan gaji pekerja dan yang lain sebagainya. Rumusnya apa? Rumusnya seperti ini nih. Misalkan A ini adalah uangnya ya. A ini adalah uangnya. Jadi misalkan 50.000 sama 100.000, berarti ini A1, ini A2. Yang buat pekerjanya ya, ini barangnya B1, yang 8 juga B2. Nah, seperti itu caranya. Kita lanjut lagi. Atau juga bisa kita buat menjadi A1 dikali B2 sama dengan A2 dikali B1. Dapat dari mana? Rumus ini didapatkan dari perkalian silang ya. Nah, seperti ini nih. B2 dikali dengan A1, B1 dikali dengan A2. Karena perkalian itu komutatif, maka bisa kita buat menjadi A1 dikali B1, A1 dikali B2, maaf ya, sama dengan A2 dikali B1. Seperti itu. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ke contohnya ya. Pembuatan kolam dilakukan oleh 8 pekerja dengan gaji dari semua pekerja sebesar 200.000. Ini semua ya. Ini semua. Tetapi pemilik kolam ikan ingin mempercepat pembuatannya sehingga hal tersebut membutuhkan tambahan pekerja sebanyak 4 orang. Oke. Di sini ada pekerja ya. Tadinya ada 8 orang. Terus tapi ditambah nih. Oh, berarti ditambah 8 ditambah dengan 4 ya. Pekerjanya ya di sini pekerja ini gaji ya. Ini gaji. Nah, gaji itu kalau 8 pekerja aja
200.000. Berarti kalau semakin banyak pekerja, tentu saja totalnya nanti akan bertambah ya. Nah, tapi kita masih belum tahu nih bertambahnya berapa. Oke. Kalau perbandingan ya, perbandingan senilai, kalau gaji pekerjanya semakin banyak, maka gajinya juga akan semakin banyak ya. Jika pekerjanya banyak, ini kan jadi 12 ya. Maka bisa kita langsung saja kali silang. Gimana caranya? Berarti 8 ya. 8 dikali dengan X ya, itu bisa ya. Sama dengan kita kali silang. Nah, berarti 12 dikali dengan 200.000 seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Maka X 8X ya. Maaf, 8X 12 dikali 200.000. Kalau biar kalian gampang memperkalikannya, tinggal kalian kalikan saja 12 dikali dengan 2. Maka di sini 4, 2 dikali 1 itu 2 ya. Maka 24. Nolnya ada berapa? Nolnya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini ya. Berarti 2.400.000. Tapi masih bisa dibagi dengan 8 ya. Ini 2.400.000 dibagi dengan 8 seperti ini. Maka X sama dengan, nah biar gampang juga, kita taruh nolnya yang tadi 5 ini di belakang ya. Seperti ini. Oke. Berarti tinggal 24 dibagi dengan 8. Ya, berarti 3 ya. Jadi berapa tambahan pekerjanya? Tambahan pekerjanya apa ya namanya? Gaji semua pekerjanya. Jadi gaji semua pekerjanya adalah 300.000 rupiah. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi kalau perbandingan senilai, kalian tinggal yang atas kali yang bawah, tapi yang lawannya ya. Yang ini juga kali silang. Itu namanya kali silang. Oke. Kita lanjut lagi. Dan jangan lupa kalau untuk SMP perkalian itu sama dengan titik ya. Kita buat seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal yang kedua. Pada pasar tradisional terdapat apel 8 kilo dengan harganya 40.000. Oke, berarti di sini apel ya, berat apel. Ini 8 kilo dan harganya ini ya, harganya itu adalah 40.000. Kalau 10 kg apel berapa sih harganya? Kita ganti ya sekarang menjadi Y ya. Oke. Nah, ini juga sama. Kalau 8 apel harganya semakin 40.000 ya. Nah, kalau 10 apel tentu harganya semakin naik ya, harganya lebih besar. Maka ini perbandingan senilai. Sama kayak tadi, kalian tinggal kalikan silang seperti ini. Ya, 8 dikali dengan Y sama dengan 10 dikali dengan 40.000. Jadi 8Y sama dengan 10 dikali 40.000, berarti 400.000 ya. Tinggal kalian tambahkan nolnya. Ini kan nolnya 4. Terus tambah 1 jadi 5 ya nolnya. Oke. Sekarang Y sama dengan 400.000 dibagi dengan 8 seperti ini. Maka Y sama dengan, nah, kita buat 04-nya ini duluan ya di bawah sini. 40 ya, 40 dibagi dengan 8 itu hasilnya 5. Jadi harga untuk 10 kg apel adalah 50.000 rupiah. Nah, seperti itu adik-adik ya. Gampang ya. Ini baru perbandingan senilai. Kita lanjut lagi. Sekarang rumus perbandingan berbalik nilai. Tapi sebelum itu pengertiannya terlebih dahulu. Jadi perbandingan berbalik nilai adalah suatu usaha dalam membandingkan dua objek atau lebih dengan besaran nilai salah satu variabel yang bertambah, sehingga akan membuat variabel lain menjadi berkurang nilainya. Sebagai contoh, jumlah hewan dengan waktu makanan yang habis. Semakin banyak hewan ya, misalkan ada hewan 2.
waktu makanan habisnya itu cepatnya 1 jam maksudnya. Kalau dia ada 4 itu waktunya akan berkurang maka menjadi 30 menit ya. Nah, ini kalau ini bertambah, yang sebelah kanan berkurang. Jadi ini namanya perbandingan berbalik nilai ya. Kalau yang kanan bertambah, misalnya yang kiri bertambah, yang sisi lain itu berkurang. Nah, maksudnya seperti itu, makanya berkurang nilainya. Misalkan lagi ya, jumlah pekerja dengan waktu menyelesaikan pekerja. Misalkan ada 5 pekerja itu dapat menyelesaikan dalam waktu 2 hari. Kalau dia ditambah ya, misalkan ada 8 pekerja, tentu saja akan mempercepat pekerjaannya menjadi 1 hari. Yang kanan, yang kiri bertambah, yang kanan berkurang. Itulah perbandingan berbalik nilai bedanya. Nah, untuk caranya, misalkan seperti ini nih. A1 dikali B1, A2 dikali dengan B2. Maksudnya seperti apa? Kalau tadi kan, nih kita buat kesimpulan ya, ini senilai. Ya, ini senilai. Kalau senilai kan, misalkan di sini X, di sini A, di sini Y, di sini B ya. Kalau senilai kan perkalian silang ya. Kalau berbalik nilai ya, berbalik nilai gampangnya, misalkan di sini X, ini Y, ini A, ini B. Ya udah, X dikali dengan A, Y dikali dengan B, seperti itu ya. Jadi ini kesimpulan langsungnya seperti ini ya. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya biar kalian tidak bingung ya. Contoh soal untuk nomor 3 sekarang ya. Pembangunan rumah dilakukan oleh total pekerja dengan waktu penyelesaian selama kurun waktu 20 hari. Oke, kita buat dulu ya. Ini pekerja. 6 pekerja, waktunya berapa? Waktunya 20 hari. Jika jumlah pekerja ditambah 2 akan menjadi 8 orang. Oke. Bener ya, kalau ditambah 2 kan 6 jadi 8 orang. Memerlukan waktu berapa hari? Nah, kalau memerlukan berapa hari supaya selesai, berarti kita buat di sini Z, kita gantian, jangan X terus. Oke, biar bervariasi. Kalau dia perbandingan senilai ya, semakin banyak pekerja maka waktunya juga akan semakin berkurang waktu selesai buat rumahnya. Maka kalian tinggal kalikan lurus karena ini berbalik nilai ya. Jadi 6 dikali dengan 20 sama dengan 8 dikali dengan Z. 6 dikali 20, 120. 8 dikali Z, maka 8Z. Seperti ini ya. Nah, berarti 120 dibagi 8 sama dengan Z. Oke. 120 dibagi 8. 120 dibagi 8. Kalau 8 dibagi dengan 2 itu 16 ya. Oke, kayaknya ini ada kesalahan ya, mungkin saja di sini itu seharusnya biar lebih bagus berapa ya? Nggak apa deh, kita lanjut lagi walaupun koma-komaan juga tidak masalah ya. Mas, kita buat di sini 1188, enggak ya, 12 kali 8, 16, di sini 1, 96, tambah 8 lagi deh, biar jadi 13, 13 dikali 8, di sini 4, di sini 2, 8 kali 1, 8 tambah 2, 2, oh kelebihan, maka berarti 12 ya. Atau bisa kita buat 12, 120, sini 8, ini 1, 8, 4, 0. Nah, ternyata 15 ya. Jadi 120 dibagi 8 itu 15. Z-nya ini tadi kan hari ya. Jadi, jika kerjanya 12 orang, maka waktu pekerjaannya adalah
15 hari. Nah, seperti ini ya. Oke. Oke ya, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ke contoh soal 4. Nah, contoh soal 4 ini, suatu pabrik sepatu mempunyai mesin pembuat sepatu. 5 mesin dalam kurun waktu pembuatannya itu 8 hari. Berarti ini sini mesin, ini waktu. Jika mesinnya 5 mesin ya, berarti 8 hari. Jika mesin yang dipakai berjumlah 10 ya, berapakah waktunya? Nah, misalkan di sini kita tulis B sekarang kan ya. Tinggal kalian kali lurus saja. 5 dikali 8, 10 dikali dengan B. Maka 40 sama dengan 10B. Jadi 40 dibagi dengan 10, ini coret ya. Maka 4 hari. Nah, ini hari ya, tulisannya ini hari. Maka ini B hari. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk 10 mesin ya adalah 4 hari. Nah, seperti ini caranya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini contoh soal nomor 5. Sebuah rumah dibangun dalam jangka waktu 20 hari dengan jumlah pekerja 8 orang. Oke. Berarti di sini waktu, di sini pekerja. Apakah masalah nulisnya terbalik antara pekerja dan waktu? Tidak masalah ya. Tidak masalah. Jika sang pemilik rumah ingin mempercepat waktu menjadi 16 hari ya, maka berapa banyak pekerjanya? Berarti di sini kita tulis sekarang apa ya? E ya, kita ganti E. Yang ini dikali dengan 80 ya, 20 dikali 80, 16 dikali dengan E. Oke. Maka 20 dikali 8 sama dengan 16 dikali dengan E. 20 dikali 8 160 ya. 16 dikali dengan E. Maka 160 dibagi dengan 16 sama dengan E. Ini coret menjadi 1. Maka 10 sama dengan E. Nah, jadi kan ini E-nya 10 ya. Maka pekerja yang ditambah, tadi kan pekerja yang dibutuhkan ya. Berarti 10 sama dengan X plus 8. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah kerja tambahannya. Walaupun di sini kita udah tahu 10 ya. Tapi 10 ini masih untuk yang 16 hari. Maka 10 dikurang 8 sama dengan X. X-nya ini apa? Ini adalah pekerja yang ditambah. Jadi 10 dikurang 8 sama dengan X ya. Jadi pekerja tambahan yang dibutuhkan ya, tambahan yang dibutuhkan adalah 2 orang. Nah, kecuali kalau misalkan tanya berapakah jumlah pekerja untuk jangka waktu 16 hari, baru jawabannya itu 10. Itu adik-adik ya, jadi beda ya. Kalau dia ada bacaan ditambah, maka kalian harus 10 dikurang 8. Jadi sama dengan 2 seperti ini ya. Oke. Jadi itu perbedaan jelasnya. Sekian pembahasan perbandingan kali ini. Apabila ada pertanyaan, kalian tuliskan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.